Okay, good afternoon, Bapak Ibu. Okay, today our topic is supposed to be numerasi, but because of the CGT need this time, so we give to them for the sesi ya about the apa namanya itu budaya positif ya, sharing about the budaya positif. Okay, Bapak Ibu, let's enjoy the session and Bu Yoga and Bu Penti will guide us about the apa namanya positive culture. Oke, siap. Oke, good morning Bapak Ibu. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Om Tabiku. Ya. Agak kurang lompat. Oke, Bapak Ibu, selamat datang di KRP hari ini. Hari ini kami berdiri di sini dalam rangka aksi nyata untuk berbagi atau diseminasi masalah tentang budaya positif. Ya, budaya positif yang mungkin akan kita terapkan di sekolah. Bukan mungkin, yang harus sebenarnya. Bagaimana caranya supaya sekolah kita ini apa namanya tertanam budaya positifnya. So, apa saja sih hari ini yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, hukuman versus penghargaan, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita mulai yang pertama. Silakan. Terima kasih Bu Febri. Mohon izin Bu Febri supaya kita sedikit icebreaker ya. Oh, silakan. Oke. Kita baru saja selesai mengajar. Kita icebreaker dulu dengan senam otak. Sederhana saja. Seperti ini salah satunya ya. 1, 2, 3 ya. Seperti ini. Bukan begini-begini ya Bapak Ibu, tapi gitu. Ya, siap. Kita sambil nyanyi. 3, 2, 1. Lula 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 la lula 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 la lula 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 la lula lula. Yang kedua, kita yang kanan kita gulung ke rumah, Bapak Ibu. Yang kiri tangannya kita gulung ke dalam. Pelan-pelan saja. 1, 2, 3. Lula 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 la lula 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 lula. Itu Pak. Lula 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 la lula 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 la. Terima kasih Bapak Ibu sedikit icebreaking saya. Terima kasih sebelumnya atas kehadirannya pada saat ini. Yang pertama-tama yang akan kita bahas mengenai budaya positif yaitu paradigma perubahan. Ya, apa itu paradigma perubahan? Bapak Ibu, ada seorang profesor, ada seorang peneliti yang bernama Dr. William Glasser yang mengutarakan suatu teori tentang namanya control theory. Kemudian teori itu berkembang menjadi choice theory, ya, choice theory. Nah, dalam pada itu dia meluruskan tentang hal yang salah, miskonsepsi tentang makna kontrol. Selama ini kita memandang bahwa hubungan kontrol dengan murid, bahwa guru yang punya kontrol adalah seperti ini. Yang pertama masalah itu adalah pertama, ilusi guru mengontrol murid. Apa itu? Ilusi guru mengontrol murid yaitu kita mengontrol murid, tetapi pada dasarnya murid itu yang memberikan diri yang memang aku mau dikontrol oleh guru. Tetapi ada jangka waktu tertentu dia akan kendor dan lepas. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Praktiknya adalah dengan bahasa saya yaitu kita mempengaruhi murid, memberi pengaruh. Kita memberi pengaruh-pengaruh, tetapi efeknya murid menjadi ketergantungan dengan kita. Yang miskonsepsi yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah akan menguatkan karakter. Biasanya guru memberikan dengan suara yang lembut sehingga anak
kita kritik sehingga dia merasa bersalah, kita menganggap bahwa dia udah terkontrol nih. Ternyata selesai itu lepas. Yang miskonsepsi yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dengan memaksa itu terus terang jujur saya lakukan pada anak saya. Kita suka memaksa ya. Awas, kata-kata seperti itu kan. Awas deh ya. Kalau nggak makan nih, awas seperti itu ya. Mengancam, memaksa. Dengan pandangan kontrol itu akan terjadi. Tetapi akibatnya adalah terjadi ada kerenggangan hubungan, permusuhan. Itu yang dari Mr. William Glasser. Nah, perubahan paradigma apa yang membangun kontrol biasanya dari stimulus respon versus teori kontrol. Bapak Ibu bisa lihat. Contohnya, untuk stimulus respon realitasnya adalah kebutuhan kita sama nih. Tetapi untuk teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dari teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi ternyata dari teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal dari sudut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Dari teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Dari teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dari stimulus respon yang ada, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ternyata dari teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dari stimulus respon, model berpikir menang atau kalah nih. Dari teori kontrol, model berpikir menang. Silakan Bu Fetty. Materi selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Sebelum saya tampilkan slide-nya, Bapak Ibu siapa tahu ada yang ingin mengutarakan disiplin itu apa sih sebenarnya? Silakan Bapak Ibu. Apa sih sebenarnya makna disiplin? Ya, silakan Bu Yani. Taat pada aturan. Taat pada aturan. Terima Ada lagi kasih Bapak Ibu? jawabannya. Apa ya disiplin itu? Ini SCM nih. Wah, disiplin. Bu Meli, apa itu disiplin Bu Meli? Disiplin perilaku yang taat pada aturan, yang kemudian memiliki manajemen yang baik. Manajemen yang baik, manajemen diri ya Bu ya. Nah Bapak Ibu, sebenarnya disiplin positif itu apa sih? Sebenarnya disiplin itu awalnya berasal dari bahasa Latin yang yaitu disiplina, yang artinya itu sebenarnya belajar. Nah, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Emang tujuannya sebenarnya kepatuhan ya, tapi kecenderungan umum yang menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan sekarang itu kita beranggapan ketika ada kata-kata disiplin sepertinya udah wah gitu ya. Wah gitu, tidak nyaman nih, pasti saya akan dipaksa nih gitu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Nah, disiplin positif itu adalah penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini mungkin yang bahasanya kita masih asing. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Selanjutnya, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal dan bukan paksaan, pujian, adat dan dukungan. Jadi kalau disiplin tadi kesannya itu seperti intimidating ya, bilang intimidating. Nah kalau di sini disiplin positif itu dia lebih ke motivasi internal yang tumbuh. Jadi ketika mereka melakukan disiplin itu tumbuh dari diri mereka, tapi bukan karena paksaan. Nah nilai-nilai kebajikan yang dimaksud itu apa sih? Nilai-nilai kebajikan itu menurut profil pelajar Pancasila yang seperti yang sudah kita tahu ada 5. Yang pertama berarti beriman dan bertakwa. Kemudian kedua mandiri. Ketiga Pak Henry bernalar kritis. Bu Vita nomor 4 berkebinekaan global. Pak Rey yang kelima Gotong royong. gotong royong. Mantap.
nilai-nilai kebajikan itu sifatnya universal. Apa maksudnya universal? Semua bisa menerima dan memahami hal tersebut. Ya. Terima kasih Ibu Fenty. Nah, dari apa yang disampaikan saya Ibu Fenty itu berkelanjutan mengenai hal berikutnya, yaitu bahwa setiap perilaku yang dilakukan manusia memiliki tujuan. Bukankah demikian? Nah, ternyata ada motivasi yang melatar belakangi seseorang untuk berperilaku. Yang pertama, silakan dibaca Pak Imam. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terima kasih. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, silakan dibaca Ibu Lucy. Untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Yang ketiga, silakan dibaca Ibu Dian. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Iya, terima kasih. Menurut Diane dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, inilah 3 motivasi yang melatar belakangi manusia untuk melakukan suatu tindakan atau berperilaku. Silakan selanjutnya disampaikan. Menambahkan sedikit. Sebenarnya nomor 1 dan nomor 2 ini motivasi yang ditimbulkan dari eksternal ya Bu, betul. Jadi dari hukuman, takut dapat hukuman, terus yang kedua itu berdasarkan kalau kita dapat imbalan baru kita lakukan, dapat pekerjaan baru dilakukan. Jadi itu motivasi dari luar. Sedangkan yang ketiga ini motivasi dari Internal. dari dalam. Nah, tujuan kita itu mau ke situ. Gimana caranya Bapak Ibu supaya siswa kita itu timbul motivasinya dari dalam, tidak lagi karena penghargaan atau karena hukuman dari mereka melakukan sesuatu. Sepertinya lebih enak ya Bu Fenty ya, kalau kita memiliki siswa yang sudah timbul motivasi dari diri sendiri, bukan begitu Bu Fenty? Oleh sebab itu mari kita simak selanjutnya. Lanjut Bu ya. Kasih saya. Baik. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kita akan melanjutkan materi kita tentang kebutuhan dasar manusia yang masih berhubungan dengan latar belakang dari suatu manusia berperilaku. Bahwa ketika manusia berperilaku di latar belakangi oleh kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Ada 5 kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk kesenangan. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan penguasaan. Dan yang kelima, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Apakah ada pertanyaan dari definisi diksi ini, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, penguasaan, kasih sayang? Apakah cukup dimengerti? Cukup dimengerti ya? Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bagikan dan Ibu Fenty bagikan sedikit soal kasus tentang kebutuhan dasar manusia. Silakan Bapak Ibu isi di bagian yang kosong. Kira-kira dari kasus yang tertulis, kebutuhan apakah yang ingin dipenuhi? Oke. Kita akan diskusi besar ya Bu Fenty ya. Iya, betul. Oke, mohon dibaca Pak Hotman untuk kasus yang pertama. Kasus kebutuhan dasar manusia yang pertama, Ibu Ambar. Dibaca Pak. Ibu Ambar, guru wali kelas ada 2 kelasnya. Guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Silakan Bu Fenty. Oke, jadi apa Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Jadi kira-kira dari 5 itu apa yang Bapak Ibu? Bertahan hidup. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Untuk yang kedua silakan kasusnya dibaca Ibu Neti. Dinda
suara, kan gak seru jadinya. Kebutuhan apa Bapak Ibu? Setuju? Kebebasan. Kebebasan atau kesenangan? Tapi bersenang itu karena senang dia, bukan karena bebas. Ketika dia bisa berekspresi, maka dia akan merasa Senang. senang. So, kita sepakat kesenangan. Setuju nanti? Ya. Selanjutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Kasih sayang dan menerima. Jadi pengen diakui ya Bu, jepit baru. Mahal paling 100 juta kasih sayang. Ya. Berikutnya, aku bosen. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Aku bosen. Nah, jadi apa ini? Mana yang salah? Yang mana kira-kira? Guru sini kira-kira yang mana jawabannya ya? Aku bosan, nah, itu yang kita garis bawah. Kebebasan. Betul sekali. Kebebasan. Lanjutnya, aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa kira-kira? Aku sebel gambarku nggak rapi. Ibu guru sakit atau masalah. Betul sekali, penguasa. Dia pengen diakui, Bapak. Iya. Pengen diakui bahwa tidak pengen dilihat ini. Betul sekali. Penguasa. Ya, penguasa. Penguasa. Silakan dibaca selanjutnya Pak Imam, kasus ketiga. Tahun ini Dimas sedang berusia 15 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan dalam menyetir mobil. Setiap akhir pekan dia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya dia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Jika jawaban Dimas adalah seperti ini, bukan apa yang ingin dia penuhi. Aku merasa bangga dan keren. Kira-kira apa ya Bapak Ibu kebutuhan yang ingin dipenuhi? Bebas. Terima. Penguasaan. Ya. Yang berikut, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Biar bisa jalan-jalan naik mobil dengan teman-temanku. Bebas. Bebas. Bisa dua ya Femi? Aku bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Rasa diterima, betul. Rasa diterima sama teman-temannya. Yang ketiga Bapak Ibu, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebebasan. Kebebasan. Kebebasan, betul. Menyetir mobil itu seru. Betul. Tepuk tangan buat semuanya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi semuanya benar-benar memahami ya Bu ya. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Ada 5 kita mesti ingat ya. Dan itu yang harus kita cari tahu dari murid kita. Ketika mereka berperilaku, kita harus tahu ini mereka butuh apa di balik. Silakan selanjutnya Ibu Betty. Luar biasa. Hukuman versus penghargaan. Nah, Bapak Ibu saya akan kasih ini. Misalnya ini saya akan mengajar di kelas. Kemudian saya meminta siswa-siswa saya itu untuk baris lining up yang rapi, one by one masuk ke kelas. Ternyata siswa-siswa ini semua masuk secara tidak beraturan, pengen rebutan cepet-cepetan duluan. Karena di dalam itu ruangannya lebih dingin daripada di luar. Nah, untuk menangani hal tersebut, saya memberikan reward kepada siswa yang masuk dengan teratur. Nah, dengan begitu lama-kelamaan siswa setiap pelajaran saya selalu masuk dengan berbaris dulu yang rapi, masuk one by one, satu persatu. Gitu. Nah kebetulan saya sakit, Bu Yoko masuk ke kelas saya. Karena Bu Yoko tidak tahu kebiasaan yang saya berikan dengan memberikan penghargaan kepada siswa, reward kepada siswa, siswa masuk ke kelas dengan apa namanya, tidak teratur. Karena Bu Yoko tidak memberikan reward, tidak memberi penghargaan. Nah dari masalah tersebut Bapak Ibu, kira-kira apa sih yang melatar belakangi perilaku siswa tersebut? External reward. Penghargaan.
penghargaan dulu, baru mau masuk dengan rapi. Nah, kira-kira Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu dari kasus itu, apakah penghargaan itu baik untuk siswa itu? Tidak baik. Kenapa Pak Hotel? Karena pas tidak ada ininya nanti dia kecewa, tidak ada rewardnya, pas lupa gurunya bawa jadi kecewa nanti. Iya, ya. Karena kalau misalnya hari itu saya tidak memberikan reward, siswanya akan kecewa. Mereka datang dengan menunggu-nunggu reward. Kalau tidak diberi reward, mereka tidak melakukannya. Nah, sebenarnya apa sih bedanya hukuman sama reward? Sebenarnya hukuman sama reward itu atau penghargaan itu sama-sama apa namanya? Cara mengontrol perilaku manusia, di mana apa namanya? Sama-sama metode untuk menghukum siswa kita sebenarnya. Bedanya kalau hukuman itu diberikan secara tidak terencana, tiba-tiba, terus hukuman itu dapat berupa fisik ataupun verbal. Nah, sementara kalau penghargaan itu lebih apa ya? Bahasanya mungkin lebih apa namanya? Apresiasi itu lebih halus, tapi sebenarnya itu sama-sama hukuman. Tidak ada bedanya antara hukuman dan penghargaan. Kemudian Bapak Ibu, apa sih efek penghargaan? Nah, ini berdasarkan penelitian si Alfie Point, ada beberapa efek penghargaan. Yang pertama yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya ini pasti akan efektif untuk siswa kita. Kita tidak terbiasa memberi penghargaan, sekalinya kita memberi penghargaan, siswa akan langsung melakukan hal yang kita inginkan. Tapi efek jangka panjangnya, seperti yang tadi Pak Hotman sampaikan, jika kita tidak memberikan penghargaan, maka perilaku siswa akan berhenti. Jadi, kita tolong angkat. Bukan diangkat, Pak. Nah, sedangkan penghargaan itu tidak efektif karena semakin kita memberi penghargaan, maka siswa tersebut tidak akan melakukan apa yang kita mau atau tidak akan melakukan tindakan yang benar jika kita tidak memberikan penghargaan. Penghargaan juga merusak hubungan. Maksudnya gimana nih? Penghargaan merusak hubungan. Kecenderungannya di kelas itu ketika siswa yang satu mendapatkan penghargaan, maka siswa yang lain ini akan cenderung iri. Kok saya nggak dapat? Bisa jadi mereka akan bermusuhan. Mungkin saja ini bisa menjadi sama siswa-siswa kita, Bapak Ibu. Bisa diamati. Mungkin kalau siswa yang ini selalu diberi penghargaan, siswa yang ini selalu disanjung-sanjung, maka siswa yang lain juga tidak akan suka dengan siswa yang selalu kita perlakukan, kita kasih reward terus. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, dan penghargaan mematikan kreativitas. Tiga-tiganya ini sebenarnya ketika kita memberikan penghargaan terhadap sesuatu, misalnya siapa yang bisa jawab duluan, maka akan edukasi ini, maka siswa itu akan cepat-cepatan jawab tanpa berpikir itu benar atau salah. Maka kualitas juga akan menurun, kreativitas juga akan menurun, dan ketepatan juga akan menurun. Sedangkan penghargaan menghukum, maksudnya gimana? Penghargaan itu menghukum. Jadi kalau siswa kita yang mendapatkan penghargaan, misalnya Ibu Yoga ranking 1, maka saya yang ranking 2 aja akan merasa terintimidasi, akan merasa sedih, akan merasa dikucilkan. Kok saya ranking 1, apalagi kalau saya ranking terakhir. Nah, itu misalnya kalau ada ranking, karena ranking itu sebenarnya penghargaan ya, penghargaan. Kemudian yang terakhir, penghargaan itu tidak memunculkan motivasi intrinsik. Jadi mereka itu melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang dikasih ke mereka, reward yang dikasih ke mereka, tapi tidak datang dari diri mereka sendiri. Begitu. Selanjutnya, nah ini posisi kontrol. Berdasarkan hal-hal tersebut tadi, penghargaan atau hukuman yang kita berikan, maka kita itu sebagai guru dibagi menjadi beberapa posisi kontrol. Ada di mana sih kita? Di posisi yang mana kita sekarang berada? Kalau saya pribadi, saya pernah
posisi penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan sekarang belajar lagi untuk menjadi posisi manajer. Karena kita manusia itu berkembang. Itu kenapa kita di sini Bapak Ibu belajar bersama gimana caranya kita meningkatkan kualitas diri supaya kita tidak lagi ada di posisi penghukum. Gitu. Nah, posisi penghukum ini biasanya ciri-cirinya, nada suaranya itu tinggi, bahasa tubuhnya itu makanya melotot. Maka pokoknya buat saya. Bisa saya pintar ya. Seperti Dia menunjuk melengkapi. Biasanya hukumannya fisik ataupun verbal. Dan biasanya hukuman yang diberikan itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan anak. Jadi tidak ada korelasi. Tidak ada korelasi. Apa yang dilakukan dengan apa yang diberikan tidak ada sangat persiapan. Siswa terlambat hukumannya karena lapangan 10 kali. Nah, tidak juga. Membuat merasa bersalah. Jadi nada suaranya ini memelas, halus, dan bahasa tubuhnya itu merapat pada anak. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian yang ketiga itu posisi teman. Nada suaranya itu ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya juga merapat pada anak. Jadi lebih kayak merasa siswa kita ini teman kita. Kemudian posisi pemantau ini nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal dan bertindak berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Jadi langsung to the point. Mungkin ini yang sering kita lakukan ya. Mungkin. Jadi, ya Pak, salahnya apa? Terlambat. Jadi konsekuensinya apa? Gitu. Jadi tanpa basa-basi lagi. Kemudian posisi manajer ini nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mempersilahkan murid bertanggung jawab terhadap perilakunya dan menemukan solusi dari masalah. Nah, Bapak Ibu, untuk mempelajari posisi tersebut Ada video untuk memperjelas posisi apakah peran Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu merawat ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Naren! Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar aku terlambat lagi. Kamu kenapa terlambat Tuhan? Bisa lah Bu. Ya, sembari Ibu Fensi menyiapkan yang ini videonya. Tadi baru saja muncul 2 posisi kontrol. Yang pertama posisi menghukum, lalu yang kedua Membuat merasa bersama. Ya. Sebelum kita lanjutkan, kita icebreaker dulu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita akan berdiri, kita akan banana dance. Supaya nggak ngantuk ya, posisi kontrol berikutnya.
Banana, 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 banana. One, two, three, pin. Banana, pin. Banana, pin. Banana, pin. Banana, cut, cut. Banana, cut, cut. Banana, cut. Banana, cut, cut. Banana, pin. Eat. Banana, eat. Banana, eat. Banana, eat. Banana, kenyang. Shake. Banana, shake, shake. Banana, shake. Banana, shake, shake. Berarti kalau kita buang, boom. Banana, boom. Banana, boom. Banana, boom. Banana. Oke, oke ya. Silakan duduk, silakan. Biar tidak ngantuk. Selanjutnya, posisi teman kita ulang supaya jelas lagi. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk Itulah contoh Bapak Ibu. Mungkin ini sinar ini udah nggak asing ya buat kita ya. Karena udah beberapa dari Bapak Ibu sudah pernah menonton video ini. Dari menonton video ini saya pribadi sih. Jangan saya dulu ya. Mungkin Bapak Ibu dulu kali ya. Sharing. What do you think Bapak Ibu? After Bapak Ibu. Setelah kita menonton video ini, kira-kira apa sih yang ada di benak Bapak Ibu sekalian? Silakan Pak Adil, Pak Adil. Banyak alasan. Naren hebat. Naren hebat. Bisa jadi di dua posisi ya Pak. Bu Banan, silakan. Menurut Ibu gimana setelah mempelajari, setelah menonton video ini? Kalau saya pribadi ya Bu, saya melihat seperti diri saya jadinya ada di teman, Seperti ada di teman gitu. Terima kasih. Guru sini mungkin Apa ya? Ya kadang-kadang melakukan 5 hal itu semua ada gitu. Kadang teman, kadang penghukum juga. betul. Saya pribadi juga seperti berkata pada diri sendiri. Sebenarnya ketika melihat contoh pertama sampai contoh kelima itu kadang-kadang diri sendiri ketawa-tawa sendiri. Oh iya ya, saya pernah begitu ya. Demi ibu, tolonglah. Siapa ibu ini demi ibu? Itu Bapak Ibu contoh posisi kontrol. Nah, saya di sini punya beberapa kalimat. Saya ingin Bapak Ibu bekerja berdasarkan kelompok, Bu. Itu karena hanya 5 orang. Kelompok ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Kita bagi 5 berarti 3 orang. Silakan Bapak Ibu berkelompok 3 orang, 3 orang. Silakan yang punya kertas. Ketiga. Dan sebelah sana Bapak. Silakan Bu. Belum ada. Nah, saya minta silakan Bapak Ibu pelajari kalimat-kalimat yang terdapat pada tabel-tabel tersebut, kemudian analisis tabel mana yang menyatakan guru sebagai posisi penghukum, posisi teman, posisi membuat merasa bersalah, atau pemantras dan lainnya. Per tabel atau per kalimat Bu?
Di sini tulisannya Mantau. ini Bu, kalau nomor 1, tabel 1, tabel 2 ya. Tabel 1 posisi apa, tabel 2 posisi apa. Iya, kelompoknya satu lebih kelompok dia. Antara ini atau ini? Jadi dua ini. Pokoknya ketika Terima kasih. Iya, ini gitu kan? Haha kan? Gitu ya. silakan berikutnya. Kelompok Balik kali ya. kita ke depan. Bukan dulu ya. Bukan dulu sana. Ini untuk kira-kira kelompok mana yang mau kita ajak untuk ngobrol Oke. depan? Ya. Cantik berkembang muncul. Anak Arilia. Anak Arilia, silakan. Silakan Ibu. Di tempat tadi juga boleh ya. Boleh boleh. Ya, aduh. Yang pertama itu sebagai penghukum, kedua itu sebagai pemantau. Kenapa, Bu? Oh, kenapa? Boleh jelaskan. Kenapa sih yang iya. pertama itu hukum? Kalau penghukum itu apa ya? Akan menghakimi gitu loh. Lalu ya peran saya akan awas. Itu ada kata-kata kuncinya. Awas. Ya. Terus kalau pemantau itu dia sudah langsung to the point gitu. Kamu terlambat 15 menit, terus konsekuensinya udah tahu kan harus ngapain. Nah itu Itu di nomor 2. Oke. Terus yang nomor 3, membuat rasa bersalah ini, ya itu ibu sangat kecewa sekali dengan kamu kan membuat siswa itu jadi rasa bersalah. Yang keempat itu manajer di apa ini kembalinya keyakinan kelas gitu, sama yang di apa kalimat ketiga apa jika kamu meyakininya apakah kamu bersedia memperbaiki. Nah itu bahasanya bahasa Terus ya. yeay. 5 sebagai teman, ayolah bantu demi bapak ya, itu kan kayak bahasa dengan teman. Tepuk tangan dulu. Oke, itu tadi sudah dikasih ya. Kita mau lihat posisi yang mana yang menunjukkan kalimat-kalimat pada tanda-tanda yang sudah Bapak Ibu tulis sekarang. Sementara menurut Bapak Ibu kita itu layaknya berada di posisi mana sih Bapak Ibu? Kita harusnya The best. seharusnya, tapi saya yakin ya itu balik lagi manusia itu berproses. Saya yakin perlahan kita dapat berubah ke arah yang lebih baik. Next, silakan Bu Dokter. Ya, Bapak Ibu terhormat, baru saja kita melihat posisi kontrol sebagai evaluasi dari diri kita. Saya pun demikian pernah melakukan 5 posisi kontrol tersebut. Dan yang paling ideal adalah yang posisi manajer.
Tadi kita melihat dari kasus video Naren, pada contoh video kasus manajer, ibu guru menanyakan tentang masalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Sebetulnya apa sih itu keyakinan kelas atau sekolah? Yang hal ini harus dibahas. Mengapa? Karena di dalam menjalankan posisi kontrol manajer, hal ini yang harus diangkat ya Ibu Fendi ya. Nah, langkah kita biasanya kita sudah lakukan kan Bapak Ibu waktu awal tahun ajaran, yaitu membuat kesepakatan di kelas, maksudnya. Ya. Tetapi saya pribadi juga masih lupa ketika saya mungkin menerapkan posisi kontrol manager tidak membawa kesepakatan yang sudah kita buat bersama murid-murid di kelas. Nah, ini penting sekali. Mengapa? Karena itu untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid. Nah, langkah-langkah membuat keyakinan kelas yang pernah kita lakukan, kita ingat kembali, yaitu pertama, meminta murid memberikan pendapat peraturan yang ingin disepakati. Yang kedua, mencatat peraturan di tempat yang dapat terlihat. Kita bisa tampilkan di kelas ataupun di chalkboard. Yang ketiga, mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Seperti contoh, tidak berlari-lari di kelas. Itu negatif bukan? Kita akan jadi yang positif bagaimana kira-kira? Terima kasih, berjalan perlahan di kelas. Seperti itu. Lalu yang keempat, menemukan nilai kebajikan atau keyakinan dari peraturan. Seperti tadi kita sudah membahas kebajikan yang sifatnya universal. Umpamanya berjalan di kelas, itu kira-kira nilai kebajikannya apa ya? Apakah kesehatan? Apakah kebahagiaan? Betul, terima kasih Pak Imam. Nilai kebajikannya adalah menghargai orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian langkah selanjutnya adalah menggabungkan beberapa peraturan sejenis menjadi nilai kebajikan yang sama. Jadi kita sortir ya. Yang keenam, meninjau ulang nilai kebajikan atau keyakinan kelas bersama-sama. Yang ketujuh, menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas. Kalau di kelas saya kelas 12A itu cap tangan. Bapak Ibu bisa lihat di kelas saya 12 ada tangan yang paling besar, tangan saya. Lalu yang kedelapan yaitu menempel keyakinan kelas di tempat yang terlihat. Mudah-mudahan masih ada di kelas masing-masing. Itu tentang keyakinan kelas. Demikian bukan itu silakan tambahkan. Nah, keyakinan kelas itu ya. Tadi ada di poin meninjau ulang nilai kebajikan atau keyakinan kelas bersama-sama dan menyetujuinya dengan menandatangani. Perlu digarisbawahi bahwa Bapak Ibu ini pastikan keyakinan kelas yang dibuat ini tidak memaksa siswa. Jadi berdasarkan persetujuan siswa dan memang benar-benar timbul dari motivasi mereka sendiri. Mereka kira-kira inginnya apa, itulah yang disepakati. Nah, ketika misalnya tidak ada nilai-nilai yang tidak disepakati, bisa dibicarakan atau bahkan ya sudah tidak dimasukkan ke dalam nilai keyakinan kelas. Nah, yang terakhir, segitiga restitusi. Untuk menjalankan posisi kontrol kita sebagai apa itu namanya guru, maka ada metode yang digunakan untuk mengaplikasikannya, yaitu dengan metode segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 langkah Bapak Ibu. Nanti akan lebih jelasnya, kita akan tampilkan contohnya. Jadi kalau tadi posisi kontrol kita yang paling baik itu adalah ketika kita memposisikan sebagai manajer. Nah, di sini langkah-langkahnya seperti apa supaya posisi tersebut tersampaikan dengan baik, apa yang ingin kita gali dari siswa itu juga tersampaikan, dan nilai-nilai yang harus tumbuh itu juga tergali. Nah, ada 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Pertanyaannya biasanya seperti apa ya? Biasanya kalau menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, gitu. Jadi tidak apa-apa, silahkan diceritakan. Wajar kok kalau orang-orang kalau kamu melakukan kesalahan. seperti itu. Terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Seperti ini caranya. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini ya.
keyakinan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas apa sesuai dengan tindakanmu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tadi dari tahap tersebut menstabilkan aman Bu ya. Menstabilkan identitas itu sebenarnya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Tadi dalam kata apa sih Bu? Maksudnya? Kamu melakukan kesalahan. Wajar, gitu ya. Wajar. Pasti melakukan kesalahan. Ibu juga pernah kok. Jadi kita yang tadinya merasa gagal itu merasa positif lagi. Oh nggak apa-apa kok, saya melakukan kesalahan. Karena ini sesuatu yang wajar. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah itu mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Jadi dia harus tahu kenapa sih tadi alasannya dia melakukan kesalahan itu apa. Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai tadi ya, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi setelah anak menyadari kesalahannya apa, kita ajak anak-anak untuk menyadari sebenarnya nilai-nilai apa yang tidak sesuai dengan kesalahannya. Gitu Ibu. Oleh sebab itu, keyakinan kelas perlu dibuat supaya anak dengan ditanyakan keyakinan apa yang dalam hal ini kamu langgar, dia merefleksikan kembali, loh, aku kan ini yang buat, kok aku yang langgar juga ya? Seperti itu Bapak Ibu. Itulah yang merangsang untuk timbul motivasi intrinsik. Nah, Bapak Ibu, setelah ini kami akan menampilkan video yang sebenarnya kami buat sendiri. Kalau tadi adalah video yang dibuat disiapkan oleh pemerintah mengenai posisi kontrol. Tadinya pembuat ya, cuma waktu tidak cukup. Nah, sekarang kami akan menampilkan video. Mau satu atau dua? Satu saja, karena waktunya mungkin lebih kurang gitu. Aduh, saya agak malu ya. Oke, ini video restitusi yang saya lakukan. Itu suara saya. Begini Bu, saya tidak sengaja Bu. Saya tidak sengaja merusakan pekerjaan ini tersebut. Tadinya saya hanya ingin melepaskannya saja Bu, namun saya menariknya dengan kasar. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan loh. Bu Fedi juga pernah merusakan dengan orang lain. Pasti kamu kaget dan khawatir terhadap respons yang memberikan. Iya Bu, ini pertama kalinya saya merusakan barang milik sekolah. Apa yang kamu lakukan setelah tahu kamu tidak ini keputusan? Saya diam saja Bu, saya hanya melakukan ini di kelas dan tidak berani mengembalikannya ke ini. Jadi kamu memiliki alasan kenapa kegiatan kamu ini tersebut di atas meja. Iya Bu, saya harus mengembalikannya sendiri. Ya wajarlah, untung kamu tidak bertindak lebih dulu, hanya tidak berani untuk mengembalikan kamu tersebut. Iya Bu, tadinya saya ingin melaporkan kesalahan saya kepada teman saya. Saya memilih diam, tetapi tidak berani mengakui kesalahan saya.
Wah, luar biasa. Kamu bertindak benar dengan tidak melempar kesalahanmu kepada orang lain. Baik, sekarang kita lihat kembali. Kamu tidak sengaja untuk merusakkan kabar KDNI dan kamu juga tidak berani untuk mengembalikan kabar KDNI tersebut. Menurutmu tindakan itu sudah sesuai belum dengan keyakinan atau prinsip kamu? Tidak. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan keyakinanmu? Saya harusnya bertanggung jawab atas kesalahan saya. Setuju. Kita harus bertanggung jawab terhadap kesalahan yang kita buat. Tapi ada lagi loh keyakinan yang tidak sesuai dengan kesalahan. Kira-kira keyakinan apa itu? Saya harusnya berani mengembalikan kabar KDNI tersebut dan jujur mengambil kesalahan. Kira-kira kamu bersedia tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan? Bersedia. Apa yang harus kamu lakukan untuk menentukan tanggung jawab tersebut? Saya akan jujur mengakui kesalahan saya dengan jujur saya melakukan dan masalahnya tidak ada. Saya juga akan mengganti kabar KDNI yang telah saya rusak. Baiklah, Ibu harap kamu dapat menjalankan nilai-nilai yang kamu yakini tersebut dengan konsisten. Kamu harus berani jujur dan bertanggung jawab terhadap kesalahan yang telah kamu lakukan. Terima kasih sudah berdiskusi bersama untuk menemukan solusi dari masalah ini. Ibu berharap lain kali kamu lebih berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Baik. Sekarang silakan kembali ke kelas dan mengikuti pembelajaran seperti biasa. Sekali lagi, selamat dulu. Ya, dengan mengikuti praktek ini, saya pun juga belajar bagaimana melakukan proses restitusi dalam langkah-langkah ini dan posisi manajer. Bapak Ibu sekalian, kita akan melakukan studi kasus satu saja begini. Jawab yang lain juga yang tadi loh. Nah, Bapak Ibu, kita langsung saja praktek. Nah, sama kita akan berdiskusi bersama kelompok. Saya akan bagikan 5 kasus di mana masing-masing kelompok akan mendapatkan kasus yang berbeda. Saya juga akan memberikan clue di sini. Kira-kira kalimat-kalimat apa yang digunakan dalam setiap posisi kontrol? Dalam melakukan restitusi. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Ini satu saja. Satu, Pak. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu akan membuat apa ya? Skenario. Itu ada skenarionya. Jadi Bapak Ibu akan melengkapi dengan membuat apa ya, Bu? Skenario Dialog ya. Dialog. Nah, dialog. Kemudian kita akan mempraktekkan yang depan. Selasa siang Pak Andi tidak bisa mengajar pelajaran bahasa Indonesia di kelas 11. Jadi contoh pertanyaannya yang bisa menjadi acuan. Contoh pertanyaannya bisa menjadi acuan. Tetapi kita tidak Contoh pertanyaannya mendapat Silakan buat dialognya. Nanti akan dipraktekkan di depan. terus minta ya. Lipstick pakai masker. 5 menit ya Bapak Ibu. Lama ya? 3 menit ya? kita membawa naskah. Sinta, apa yang sudah kamu lakukan? Tidak ikut pramuka. Tapi saat istirahat tadi Ani memanggil Mira untuk klarifikasi. Saya tulis Bapak yang ini. Udah bumbu banget jadi nggak bisa mikir.
Kira tahu kenapa Bapak di sini? Ada yang sudah selesai? Bisa dialami semua. Kita udah dialami oleh semua kan? Nanti dibuat buku, Bu, pada pintar bikin ceritanya. Sebenarnya kalian sudah selesai ya? Belum lagi ngarang. Habiskan waktu berdua. Tidak tidur. Ya kan? Iya.
disamakan ke depannya. Apakah Pak Ahmad sudah selesai? Belum. Ini melakukan seperti itu. Ini kan kenyamanan di kelas jadi terganggu. Jangan berjibaku ketemuan ya. Tetap
Nggak masuk Bu. Cinta tahu tidak mengapa dipanggil kemari? Tidak Bu, saya suka bercermin dan pakai lipstik. Saya tahu Bu, saya suka bercermin dan pakai lipstik. Padahal masih pandemi. Saya paham, semua orang ingin tampil cantik. Pasti kamu punya alasan kan mengapa melakukan itu? Saya ingin tampil menarik Bu. Itu biasa saya lakukan dulu sebelum pandemi. Oh gitu. Keyakinan apa yang kamu langgar dengan melakukan hal tersebut? Kelas menjadi gaduh dan terganggu. Kedepannya saya tidak akan melakukannya lagi di sekolah supaya tidak menjadi pusat perhatian yang mengganggu. Proses pembelajaran. Proses pembelajaran. Ya Allah. Itu bisa berdua loh Pak. Kritingnya. Baiklah Sinta, saya yakin Sinta akan melakukan dengan baik. Terima kasih Sinta, silakan kembali ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran. Bapak akan menunggu Sinta melakukan yang terbaik. Silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jangan bayang ya Pak kalau sesuanya begitu ya. Tapi udah ngeri. Sebagai teman. Bapak Ibu, ini juga yang mungkin saya alami ketika Bapak Ibu juga menuliskan skrip ya. Kita itu belajar, karena dalam proses belajar pasti awalnya kita masih merasa kebingungan. Ini kapan nih kita harus masuk ke dalam posisi menstabilkan identitas? Kapan kita masuk ke posisi validasi tindakan yang salah? Dan kapan akhirnya kita menanyakan keyakinan? Tapi menurut saya dengan belajar, dengan menyiapkan, membuat studi kasus seperti ini, kemudian sering membuat dialog, itu akan terbawa ke dalam diri kita dan jadi terbiasa. Gitu loh Pak, menurut saya ya. Karena mungkin langkah-langkah itu kan asing buat kita. Kalimat-kalimat saya rasa, saya yakin juga Bapak Ibu pernah melakukan restitusi. Hanya saja mungkin kita tidak tahu ini sebenarnya langkah apa. Ini langkah seperti apa, dan bisa jadi bahasanya agak sedikit berbeda. Ya, itu aja Bu. Oke. Ini sudah selesai. Bapak Ibu terhormat, kita sudah ada penghujung acara kayak kita saat ini. Dan kami berharap apa yang kami berikan ini bermanfaat dan dapat kita terapkan untuk anak didik kita. Kami mohon umpan balik, satu orang mungkin dipersilakan menyampaikan pendapat dari apa yang sudah kita lakukan pada sore hari ini. Pak Anies, silakan Pak. Selamat sore. Selamat sore. Kepada Ibu Fenty dan Ibu Yoga, sebuah inspirasi baru bagi kami bahwasanya bagaimana kami memperlakukan siswa ketika mereka mempunyai kendala. Saya yakin kendala karena kesalahan yang mereka buat itu sebuah langkah yang harus diperbaiki. Saya pikir ketika resolusi ini ditetapkan, mereka akan berkembang sesuai dengan sesuai dengan perkembangan pola pikir dan masanya. Kalau kita menerapkan langsung hukuman dan langsung konsekuensi misalnya ya, tanpa berkomunikasi, tanpa diskusi, bisa jadi ada efek di belakang yang kita tidak tahu. Semoga kita semua bisa menerapkan. Terima kasih Pak Anies untuk refleksi yang sudah disampaikan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu kita tumbuhkan budaya positif di sekolah kita dengan cara beberapa cara yang tadi sudah disampaikan. Dengan memulai dari keyakinan kelas, menempatkan diri kita pada posisi kontrol yang tepat dan melakukan segitiga restitusi pada saat mengaplikasikan posisi kontrol. Mudah-mudahan dari situ muncul motivasi intrinsik dari para siswa. Demikian kayak pada sore hari, sangat kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Selesai. Selamat sore. Selamat sore. See you for next month ya Bapak Ibu ya.